Sobat Iwa, ternyata yang namanya pandemi itu merubah seluruh kehidupan kita. Salah satu yang juga ikut berubah adalah yang namanya bekerja. Kalau sebelumnya nih, Sobat Iwa pasti bekerja di kantor. Tetapi sekarang, Sobat Iwa mau tidak mau harus bekerja di rumah. Atau nama yang lebih tren adalah work from home. Nah, ini pasti menimbulkan masalah nih. Karena kalau sebelumnya yang namanya rumah itu bukan tempat bekerja, kita nggak pernah memikirkan sama sekali nih di mana kira-kira ruangan untuk bekerja. Jadi ruangan yang nggak ada, terus kita mau bikin tempat kerja di mana dong? Tenang, kita punya jalan keluarnya. Tetapi selain itu juga ada pertanyaan lain. Ketika kita ingin membangun ruang bekerja yang efektif kita gunakan nantinya. Nah, kira-kira butuh biaya berapa ya? Dan juga desainnya seperti apa? Karena sama sekali tidak terbayang oleh kita. Nah, sebenarnya mungkin ada beberapa sudut-sudut ruangan rumah di rumah Anda yang bisa kita gunakan, tetapi Anda tidak menyadarinya. Untuk itu kita akan bahas semuanya bersama di Jalan Keluar. Cariin ya ampun, sampai pusing loh muter-muter informa nih. Kamu nyariin aku ya? Iya, aku cariin dari tadi. Nah, Sobat Iwa kebetulan nih akhirnya sudah ketemu sama Rival. Rival ini dari Informa Living World Alam Sutera yang akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sudah diutarakan tadi nih. Nah, nanti Rival boleh ya jelasin ke kita kira-kira seperti apa? Pasti dong. Halo Sobat Iwa semua, perkenalkan saya Rival dari Informa Living World Alam Sutera. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menata sudut ruangan kerja di rumah yang terbatas, efisien, namun harganya sangat murah. Pasti pada mau kan? Mau dong, aku aja mau kok. Penasaran? Pasti penasaran banget. Nah, kali ini aku akan menunjukkan 3 sudut ruangan yang berbeda. Yang pertama, yaitu kita akan memanfaatkan sudut ruangan jendela untuk dijadikan ruangan bekerja. Yang kedua, kita akan menata bagaimana caranya bekerja dengan bersantai. Nah, yang ketiga kita bagaimana caranya menata ruangan yang kecil untuk bisa lebih bekerja dengan nyaman. Oke, penasaran banget sih dengan ketiga sudut yang sudah kamu sebutkan tadi. Kalau gitu yuk langsung aja kita ke sudut yang pertama yuk. Nah, ini dia Kak Melisa, sudut yang pertama. Tara! Wow, ini keren banget. Ini kayaknya kalau buat foto-foto di sini juga kece nih. Keren banget pastinya. Tapi aku penasaran sih, ini kan posisinya kebetulan di samping jendela. Terus kenapa sih harus ditaruh di sudut ini? Kan masih ada sudut-sudut ruangan lainnya sebenarnya. Oke, untuk sudut yang pertama ini didesain khusus kenapa sengaja ditaruh di samping jendela. Yang pertama yaitu untuk menghemat energi listrik. Karena kita negara yang tropis, kita harus memanfaatkan situasi pencahayaan dari luar atau cahaya matahari. Seperti itu. Dan juga mungkin kita kan sekarang sering namanya meeting online ya. Betul banget. Kadang-kadang wajah tuh harus kelihatan loh kalau lagi meeting online. Betul banget. Jadi nggak usah takut lagi kalau wajah kita gelap ya kan, karena sudah ada sinar mataharinya. Oh ya itu tadi ya yang kamu bilang ya. Jadi lampu juga lebih hemat penggunaannya di sini. Betul kayak sekali. Gitu. Dan aku juga lebih suka sih karena bisa sambil foto-foto sebenarnya selfie-selfie di sini. Ya cocok kan? banget karena untuk ruangan kerja ini kita desain secara khusus dengan tema minimalis. Oh jadi tuh ini kalau dilihat ya dari desainnya sendiri ini ngerasa bener-bener kayak ada di kantor. Jadi kantornya dipindahin ke rumah ya, bener nggak sih kayak gitu? Betul banget. Nah di sudut yang pertama ini kita desain secara khusus dengan tema konsepnya minimalis supaya apa? Kita bisa bekerja dengan situasi seperti di kantor. Kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kita lihat ini mejanya tuh pas banget nih kalau misalnya ada anak yang mau belajar juga bisa di sini ya? Bisa, jadi ini multifungsi, bisa untuk bekerja dan juga bisa untuk belajar, kayak gitu kan. Jadi bisa buat gantian ya, orang tua sama anaknya bisa gantian. Betul nih, banget. menguasai meja ini. Tapi selain itu juga aku penasaran dengan ini nih, materialnya yang digunakan ini dari apa sih? Nah untuk materialnya ini terbuat dari particle board yang dilapisi oleh HPL.
Dan untuk frame ini dilengkapi oleh metal yang dilapisi oleh powder coating seperti itu Kak. Oke, jadi bisa dibilang nanti akan lebih tahan lama nggak sih? Lebih kuat dan juga tahan lama. Pastinya juga sangat nyaman untuk belajar dan juga beraktivitas atau bekerja di rumah. Oke, menarik sekali. Terus di sini itu sebenarnya banyak banget storage yang ditaruh ya. Salah satunya mungkin di bagian sini nih. Nah, ini kebetulan ada laci. Di sini juga ada laci. Ini di mana-mana ada laci nih kayaknya nih ya. Banyak banget lacinya. Kenapa kok ada laci di mana-mana nih? Ya, untuk lacinya ini didesain secara khusus untuk menghemat kabinet-kabinet Kak. Dan untuk menghemat biaya juga. Karena kenapa? Untuk lacinya juga bisa disimpan untuk penyimpanan alat tulis, alat-alat perkantoran. Nampak gitu ya dari luar ya, jadi bisa dimasukkan ke sini semuanya. Wah, ini sih oke banget nih, terutama mungkin kalau misalnya alat-alat kantor tuh kayak buku, pulpen, kayak gitu ya. Betul banget. Chargeran juga, Chargeran soalnya di sini ada alat elektronik kan, bisa dimasukkan ke dalam sini. Oke, ini menarik sekali. Nah, kalau tadi kita sudah bahas bagaimana materialnya, lalu juga storage-nya. Coba kita lihat vibes-nya deh. Ini tuh kayaknya kuning, terus warna-warna putih, Betul. abu-abu juga di sini, Hitam. cerah gitu ya jadinya ya. Terus ini kursinya juga kebetulan kuning Kuning juga. juga. Nah ini kenapa sih vibes-nya nih kayaknya kok apa ya cerah-cerah Betul. gitu? Sengaja kita pilihkan warna yang cerah agar kita saat beraktivitas bekerja ataupun belajar kita lebih fresh lagi. Dan untuk ruangan yang kecil ini kita memerlukan warna yang sedikit cerah atau warna-warna yang mencolok ya Kak, supaya terlihat kesannya luas untuk pada ruangan. Nah kalau aku sendiri nih nggak bisa nih yang kayak harus kerjanya tuh kayak begini nih, bener-bener rasanya di office banget, kayak nggak bisa kemana-mana. Rasanya kayak dikekang gitu loh kalau di sini. Pengennya itu tuh ruang kerjanya nyaman, bisa sambil tiduran juga, bisa sambil laya-laya juga. Anak zaman sekarang banget deh pokoknya. Bisa nggak nih kamu buatin sudut ataupun corner yang kayak gitu? Bisa banget dong, Infoma selalu memberikan solusi yang terbaik untuk konsumennya. Nah, di sudut berikutnya kita akan ada sudut di mana kita bisa bekerja sambil leye-leye, sambil bersantai, sambil tiduran. Itu semua ada di Informa. Oke, kalau gitu yuk kita langsung lihat aja ya sudut selanjutnya. Langsung aja kita ke sudut berikutnya. Nah, ini dia sudut kedua yang Melisa inginkan. Bener nggak sih? Tapi ini kok kayaknya ini ya kayak ruang keluarga biasa nggak sih, cuma sofa-sofa kayak gini? Ntar dulu, kita duduk dulu, maka aku akan berikan penjelasan untuk tempat yang kedua ini. Oke, mungkin bisa dijelasin lewat materialnya dulu deh. Ini apa sih sebenarnya? Nah, untuk material dari sofa ini itu terbuat dari fabric, yaitu dari polyester dan juga katun. Dan dilengkapi dengan double jahitan, jadi tidak akan mudah sobek. Dan untuk frame-nya ini dilengkapi dengan kayu solid, jadi tidak akan mudah patah sehingga akan kokoh. Seperti side table yang ada di sini. Nah, bisa dilihat juga untuk side table ini memiliki USB support, Kak. Di sini ada 3 USB support. Ternyata ada USB support di sana. Berarti kita bisa sambil ini ya, main Bisa. laptop di sini ataupun Betul kerja di banget. sini seperti ini. Bisa charger handphone juga atau dikasih lampu. Kayak gitu. Oke, jadi bisa sebagai pilihan juga ya, biar kita bisa sambil nih nyender seperti ini kan kerjanya. Ngerjain tugas. Enak banget buat ngerjain tugas, buat bekerja. Ini paling enak sih posisinya. Tapi ini yakin mejanya cuma di sini doang loh. Masa aku nanti kerjanya satu lagi di bawah gitu? Mungkin dong. Masih ada satu lagi, Kak. Nah, Ada di apa sini lagi? kita pada bagian sandarannya, ini kita pindah dulu ya. Coba. Ini bisa kita turunkan. Nah, seperti ini. Ini bisa sambil buat tiduran juga Bisa buat ya? tiduran juga, dua-duanya ya. Oh iya, boleh. Nah, seperti ini. Oh, ini bantal-bantalnya nanti bisa diturunkan. Jadi kakak bisa bekerja sambil tiduran, ya kan? Dan tak lupa juga di sini terdapat storage. Storage? Iya. Tada! Wow, oh jadi Di sini kalau kita misalnya ada folding table, Kak. Bisa kita ambil. mungkin ini juga ya kalau misalnya lagi nggak mau pakai bantal-bantal yang banyak, ini bisa dimasukkan ke dalam storage ini Bisa ya berarti dimasukkan ya. ke dalam storage ini. Dan tidak hanya di sini storage-nya, Kak. Kita juga Ada di ada mana storage-nya lagi? di sebelah sini. Coba. Bisa dibuka. Nah, ini dia. Oh, ini bisa kita masukkan Betul. bantal-bantal juga Jadi di dalam ini storage sini ya. bisa untuk penyimpanan barang-barangnya, Kak. Agar tidak Oke. mudah berantakan pastinya. Nah, berarti ini sebenarnya banyak sekali ya storage Banyak yang banget. tersimpan di sini ya. Betul banget, benefit dari sleeper sofa ini juga banyak banget. Kakak mau coba untuk
bekerja atau Oh iya boleh. ya kan ngerjain tugas Dengan meja yang satu dengan itu folding ya. table ini. Mm-mm. Kita buka ya Kak ya. Boleh boleh. Ini gimana nih? Ini bisa dibuka. Mhm. Oke. Nah, ini bisa kita buka kuncinya. Ya, untuk diatur kemiringannya. Oh. Oke. Dan juga bisa diatur juga untuk ketinggiannya. Oh ada tinggal levelnya dipencet juga. aja, Kanan dan kiri. kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Coba Kakak bisa sangat nyaman. Boleh pasti. boleh boleh. Coba aku sambil ambil laptopnya ya. Laptop. Jadi harus ngerasain langsung nih. Mungkin aku sambil nyender di sini. Mejanya aku pindah ke sini deh. Misalnya gini nih kerjanya. Wah ini sih paling cocok sih. Cocok kan? Ini paling cocok sih. Iya, jadi kayak laptopnya juga nggak mungkin jatuh seperti Betul itu banget. kan. Kita kerjanya juga santai, bisa sambil senderan Bisa juga. sambil tiduran juga. Bisa sambil tiduran juga kalau lagi capek. Wah, apalagi mejanya ini bisa kita pindah-pindah ya, mau di sisi sana, di sisi sini. sini juga bisa kita gunakan. Oke, ini paling oke banget kalau gitu. Nah, selain storage-storage yang ada di bawah kursi ataupun sofa ini tadi, di belakang ini juga kayaknya banyak banget nih. Storage. Iya benar. Iya, Apa betul alasannya banget. kok di sini harus banyak storage juga? Nah, untuk storage ini kita bisa pakai untuk menyimpan buku, dekorasi, supaya di ruang kerja kita itu tidak flat begitu saja. Jadi tetap ada pemandangan yang indah, yang enak dipandang pastinya ya Oh, kan? jadi bisa dikatakan ini adalah pemanis dari Pemanis. sebuah ruangan Dan juga gitu tempat ya. penyimpanan juga, bisa buat nyimpan buku-buku juga ya kan Kak? Oh iya betul, banget. alat-alat tulisnya juga bisa Betul. ditaruh di sini berarti ya. Oke, ini menarik banget. Aku kayaknya paling cocok sama yang ini Sama deh. yang ini, sudut yang ini. Sudut yang ini deh. Kamu masih punya sudut-sudut yang lainnya lagi nggak sih? Masih punya dong Kak. Aha. Nah, di sini ada side table di depan kita nih Kak. Oke. Ini aku Aku perlihatkan pindahkan sini benefitnya ya. ya Kak. Mhm. Kita bisa pindahkan ke side table yang ada di sini. Lalu kita Oke. bisa buka Kak. Oh, ini bisa Tada! dibuka. Oh. Ini bisa kita hiasin Kak. Kita hiasin aja dengan blanket yang ada di sofa ini. Misal Kakak nggak mau berantakan, tinggal taruh aja Iya. di sini. Tara. Oh, biar nggak Seperti ini. berantakan bisa Iya. ditaruh seperti ini. Betul banget. Atau tinggal ditekan. kalau nggak salah di Informa itu ada banyak banget loh sebenarnya perintilan-perintilan yang Perintilan-perintilan, lucu-lucu. betul banget, bisa langsung ditaruh di dimasukin. sini ya. Oke, kayaknya aku paling cocok sama yang ini sih. Udah mau bawa pulang yang ini aja kalau Nah, gitu. jangan merasa cukup dulu. Kita masih punya sudut berikutnya. Masih ada lagi nih. Penasaran? Iya. Langsung aja kita ke sudut berikutnya. Yuk sana deh. Ayo. Apalagi? Nah, ini dia Kak, sudut ruangan terakhir. Pastinya dalam ruangan yang kecil, tapi tetap bisa bekerja dengan nyaman pastinya. Oke, wah ini memang nyaman banget sih, mejanya juga, kursinya juga pas banget nih buat kita kerja ya. Tapi ini mungkin bisa dijelasin dulu nggak material yang digunakan apa? Nah, untuk lift desk ini, untuk pada bagian kaki, ini terbuat dari metal yang dilapisi oleh powder coating. Dan pada bagian mejanya, dia terbuat dari particle board yang dilapisi oleh melamin. Oke, dan ini juga jadi aman ya kalau misalnya kita taruh seperti Gelas, terus laptop. juga laptop, buku-buku, lalu di sini juga mungkin kita bisa taruh alat tulis dan juga hiasan-hiasan untuk Betul. permanis meja gitu ya. Dan ini bagus banget sih, tapi kadang-kadang kalau kita kerja duduk terus nih kayak gini. Aduh, lama-lama capek juga loh. Kayak kita pengen berdiri juga gitu loh. Bisa nggak ya kira-kira tuh kita kerja tapi sambil berdiri juga? Bisa dong, aku punya jalan keluarnya. Oh ya? Karena lift desk ini bisa diatur tingkat ketinggian dan kerendahannya. Mau dicoba? Boleh, boleh, Di boleh. sini, coba Kakak lihat. Di sini ada pengaturannya Kak. Ada tombol panah ke atas dan juga tombol panah ke bawah. Ya. Nah, gunanya coba kita coba ya. Kita pencet. Coba Kakak yang pencet tombol Oke. ya. Lebih lama seperti ini ya. Nah, ini dinaikkan secara manual Kak. Wow. Betul. Nah, Tinggal- ini juga kita bisa setting ya kira-kira seberapa. Oke, aku udah segini aja. Udah cukup? Paling enak segini nih sambil mengerjakan tugas gitu kan. Udah capek karena sebenarnya penting juga nih kita nggak boleh terlalu lama duduk. Kalau misalnya udah capek memang saatnya kita untuk berdiri. Jadi nggak ada betul postur yang paling benar juga sebenarnya Betul untuk banget. duduk. Nah, kalau misalnya kita masih ingin bertanya-tanya lebih lanjut terutama soal meja ini karena ini pasti banyak yang akan tanya nanti itu ngecasnya gimana, kabelnya lewat mana dan lain sebagainya, harus kemana? Nah, caranya gampang. Buat Sobat Iwa yang penasaran atau mau konsultasi, pastinya kalian bisa langsung
chat kami di WA Store atau bisa langsung kunjungi store Infomark terdekat, langsung tanyakan dengan staf karyawannya, langsung aja dipilih barangnya. Dan juga bisa langsung didemokan langsung ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Kalau misalnya dipraktekkan gini kan kita jadi tahu nih bagaimana cara penggunaannya. Jadi nanti di rumah, asik banget tuh kita mainin. Kita bisa naikin, kita bisa turunkan seperti ini. Ini jadi buat mainan loh. Nggak juga ya. Tapi ini sebenarnya mungkin saya bisa bilang ini cocok untuk teman-teman yang selama ini suka mendesain. Masih teman-teman desain ataupun editor-editor. Mereka kan pasti fokus banget nih di depan laptop, bisa berjam-jam, sejam, 2 jam, tahu-tahu udah malam aja gitu kan. Nah, paling cocok kalau misalnya udah capek duduk, oke, saatnya berdiri, tinggal dinaikkan saja mejanya seperti ini. Jadi kan ini udah cocok banget buat kita bawa pulang sekarang. Dan semoga Sobat Iwa yang kami berikan pada hari ini bisa menambah wawasan Anda dan juga tentunya bisa memberikan inspirasi bagi Anda. Kalau gitu ini saatnya kita bagi-bagi hadiah. Akan ada giveaway bagi Anda senilai masing-masing e-voucher dari Infomark Rp100.000 untuk 5 orang pemenang. Oh my God. Gimana caranya, Kak? Caranya gampang banget. Dan tapi sebelumnya nanti e-vouchernya ini bisa Anda gunakan di Informa mana saja. Karena Informa itu tidak hanya ada di Jakarta dan sekitarnya, tapi ada di mana-mana ya. Di mana-mana ada. Karena kita tadi sudah menjelaskan ada 3 sudut yang bisa digunakan sebagai ruang bekerja ataupun ruang belajar begitu ya. Mungkin ya. Silakan Anda membuat kreasi sendiri nih kira-kira di rumah, kreasi Anda. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu lebar, nggak usah terlalu luas. Kira-kira sudut-sudut mana yang bisa Anda kreasikan menjadi ruang bekerja ataupun ruang belajar ala-ala Informa. Ala-ala Informa, jadi harus tetap kayak gini ya. Instagramable, bisa buat selfie-selfie, bisa buat meeting online kayak gitu. Nah, coba silakan di foto, gampang banget, tinggal di-upload ke Instagram feed. Langsung di tag di Informa ID. Dan juga jangan lupa follow Informa ID dan juga follow Iwa TV. Kita tunggu nanti untuk 5 orang pemenang. Jangan lupa kalian masing-masing bisa mendapatkan hadiah e-voucher senilai Rp100.000 yang bisa digunakan di mana saja. Keren banget. Dan karena kita tayangnya di YouTube, jadi jangan lupa untuk kasih likes dan juga subscribe Iwa TV YouTube channel. Ini wajib banget sih, karena kita bakal cek ya nanti ya. Jangan sampai kalian kelewatan nih. Udah di tag tapi belum subscribe, nggak kita menangin. Betul, karena itu syarat utamanya ya. Betul harus sekali. Like dan juga subscribe. Benar sekali. Dan ini saatnya kita berpisah. Sedih. Tapi tenang aja, kita masih akan berbagi konten-konten lainnya. Pastinya soal properti, soal rumah. Pertanyaan macam apa, mungkin Anda punya masalah-masalah, silahkan komen juga deh di bawah, boleh, kita akan mendengarkan. Nanti di sini ada Rival yang bantu saya nih, bagaimana memecahkan masalah-masalah Anda di jalan keluar. Dan akhir kata, saya Melissa Gilbert. Dan saya Rival, pamit undur diri. Pastinya, dan sampai jumpa lagi di Iwa TV The Pilot, Simply Inspiring. Bye!